go again. Unbelievable. 2 weeks ago I did a surgery, and today doctor say, Paul, you need to reopen this because the infection come back, so you need to reopen and clean everything. And this is devastating news, you know. I was so focused, so confident to came to this fight. I came to Abu Dhabi 50 days before the fight. Guys, UFC 294 kembali mengalami perubahan daftar susunan pertarungan setelah Kamaru Usman dipastikan bakal menjadi lawan Khamzat Chimaev dalam pertarungan. Bos UFC baru mengumumkan Alexander Volkanovski sebagai pengganti Charles Oliveira yang cedera, dan tak kalah heboh kabar menyusul seiring cedera yang dialami Paulo Costa. Hal ini diumumkan langsung oleh bos UFC Dana White. What's up, everybody? You know what we've been dealing with this week. We just got the big fight done yesterday, the highly anticipated rematch in Abu Dhabi, the main event, Makhachev versus Volkanovski. Now you've been waiting for the co-main event. Costa's hurt, you know, all the rumors that are flying around, we got it done. So, the number 4 welterweight in the world, Khamzat Chimaev, is moving up the middleweight, and he will face the number 1 welterweight in the world, Kamaru Usman. So, number 1 versus number 4 at middleweight, Usman versus Chimaev. I will see you in Abu Dhabi. Pertarungan Chimaev versus Usman bakal menyajikan duel menarik di dalam oktagon karena rekam jejak kedua petarung. Chimaev tercatat belum pernah merasakan kekalahan dalam 12 penampilan di ajang mixed martial art. Petarung kelahiran Rusia itu sudah 6 kali tampil di pentas UFC dan hampir selalu menghabisi lawannya. Satu-satunya lawan yang membuat Chimaev harus menuntaskan laga hingga 3 ronde adalah saat melawan Gilbert Burns. Walau pertarungan veteran itu juga harus merasakan kekalahan dari Chimaev. Sementara Usman juga tercatat sebagai petarung elit. Sosok 36 tahun itu pernah memegang sabuk welterweight UFC dari 2019 hingga 2021 dan mempertahankannya dalam 5 pertarungan. Terpilihnya Usman sebagai petarung pengganti dalam duel lawan Khamzat Chimaev di UFC 294. Duel ini membuat dirinya mendapat jalur cepat saat naik ke kelas menengah. Namun Usman sedang dalam tren menurun pada karirnya di UFC. Ia kehilangan sabuk kelas welter UFC setelah terkena tendangan Leon Edwards yang membuatnya KO. Hingga dalam rematch yang digelar, Usman kembali kalah lewat angka. Setelah 2 kekalahan tersebut, rumor Usman bakal naik kelas ke kelas menengah memang terdengar. Dan hal itu pun yang kemudian terwujud pada UFC 294. You're a guy who's been in the UFC, 2 years now? And you fought literally how many guys? 5 guys, 5 fights? They have you ranked at number 3. You fought 1 ranked guy, and they have you ranked at number 3 in my division. I'm number 1. And I say, okay, let's fight. I'll go down and fight you. But then you say, no, I don't want to make that weight. Come up to middleweight to fight me. Wait, so you want to tell me, the former champion, at this weight, that's number 1 ranked in the world at that weight, that I need to move up to middleweight to fight you? Who are you? Who are you? Terpilihnya Usman dalam duel mungkin menjadi berkah tersendiri untuknya. Walau Khamzat Chimaev memang sosok petarung yang tangguh, apabila bisa mengalahkan Chimaev, Usman bakal langsung menghadapi petarung elit lainnya. Melalui sumber orang dalam yakni Kevin Lole yang merupakan jurnalis MMA asal Amerika Serikat. Ia mengatakan Dana White menjanjikan bahwa pemenang laga antara Chimaev dan Usman akan mendapatkan pertandingan gelar berikutnya. Tentu hal ini menguntungkan bagi kedua petarung yang seharusnya yakin menatap laga ini walau diumumkan secara mendadak atau 10 hari sebelum pertarungan UFC digelar. Dana White baru saja mengatakan kepada saya bahwa pemenang Chimaev versus Usman akan mendapatkan perebutan gelar berikutnya, kecuali jika ia mengalami cedera dan lain-lain.
Dengan begitu, UFC 294 juga dipastikan bakal tidak kehilangan daya tariknya. Usman wants to fight. I make his last fight. He wants money. He knows what is the money, you know. Everyone knows the money. Now I'm gonna fight this guy, Abu Dhabi, and smash his face, finish him. Then they have to give me that title shot. There's no money fights anymore. It's only me. Because you know, Leon Edwards don't give you that much money. If you fight with me, everyone knows it's a money fight. Dalam hal lain, petarung UFC Khamzat Chimaev menjadi salah satu atlet yang gencar memberikan dukungan terhadap Palestina dari serangan Israel. Bahkan Khamzat menantang orang terkuat Israel untuk bertarung. Sejak perang terjadi, Khamzat terus menyuarakan dukungan untuk masyarakat Palestina. Bahkan ia kerap mengunggah sejumlah pesan dukungan untuk Palestina di media sosial, tak lain seperti bendera Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Jauh sebelum perang Israel dengan Palestina akhir pekan lalu, Khamzat sudah sering mengungkapkan dukungan terhadap Palestina. Ia menyebut bangsa Israel hanya sebagai tamu di wilayah Palestina. Selain itu, Khamzat juga menantang orang terkuat Israel dan berjanji akan menghancurkannya. Kalian hanya tamu di Palestina. Hormati mereka karena telah memberi kalian suaka. Suatu hari nanti kalian akan diusir dari Palestina. Beri saya orang terkuat dari Israel, saya akan menghancurkannya. Pernyataan Khamzat itu langsung direspon petarung UFC asal Israel Nathan Levy yang mengaku siap melawan Khamzat. Khamzat, jika kamu punya masalah dengan saya dan orang-orang saya sangat mudah untuk ditemui. Hanya perlu satu telepon ke Dana White. Biar saya beri kamu edukasi. Kami bukan tamu, kami ada di rumah di sana. Khamzat bukan satu-satunya bintang UFC yang mendukung Palestina, melainkan ada Bilal Muhammad dan legenda UFC Khabib Nurmagomedov juga menyuarakan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina. Allah yang Maha Kuasa menjanjikan tanah suci ini untuk kaum monoteis yang bertakwa. Betapa sulitnya saat ini untuk mematuhi kitab suci dan setidaknya melakukan perbuatan baik. Lagi pula, kita sendiri adalah sandera dari perbuatan kita sendiri. Semoga Allah memberi kita semua pemahaman dan jalan kebenaran, jalan orang-orang yang diizinkan Allah, bukan orang-orang yang marah dan tidak tersesat. Jangan lupa doa untuk rakyat Palestina yang tertindas di masa-masa sulit ini. Nah guys, gimana dengan pendapat kalian semua? Tinggalkan komentar di bawah, like video ini, and see you next time.